Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Perkenalkan, saya Ida Lisana dari Fakultas Pendidikan Agama Islam akan memaparkan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran dengan materi adab dalam sholat dan dzikir. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Allah senantiasa memberikan kita rahmat, nikmat, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas dengan sebaik mungkin. Oke anak-anak, sebelum kita mulai, kita baca doa terlebih dahulu dan baca surat Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum kita lanjutkan tentang materi kita kemarin, Bu Ida akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Ada yang tidak masuk? Oh, alhamdulillah semuanya masuk. Oke, kita lanjut ke materi hari ini, yakni tentang adab dalam sholat dan dzikir. Tapi sebelum Bu Ida lanjutkan materinya, untuk materi yang kemarin kita ulas kembali tentang bab apa kemarin? Tentang bab berwudu. Oke, anak-anak sudah tahu cara berwudu? Dari kita berkumur sampai dengan membasuh kedua kaki. Setelah kita berwudu, kita wajib melaksanakan sholat. Tapi kita akan bahas tentang adab dalam sholat dan dzikir. Dibuka kitabnya sudah? Jika sudah, kita simak bersama-sama tentang materi kita, dan Bunda akan menjelaskan satu per satu. Poin pertama, kita bahas tentang adab sholat terlebih dahulu. Poin pertama, 1. Menjaga waktu dan batas-batasnya. Ketika waktu sholat masuk, kita bisa segera menunaikan sholat. Jadi kita tidak boleh menunda-nunda waktu sholat, karena sholat ada batasan waktunya. Jadi dari kita sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya, semua ada batasan waktu. Jadi kita jangan sampai memolorkan waktu. Lebih baik kita sholat tepat waktu daripada kita menunda sholat, ya. Poin kedua, merapikan dan membersihkan tempat sholat dan sujud. Jadi kita sebelum sholat kita harus tahu tempatnya, ini suci apa tidak. Kita harus menyingkirkan najis tersebut. Jika ada, kita singkirkan gambar atau tulisan yang membuat kita tidak khusyuk dalam melaksanakan sholat. Poin 3, memakai pakaian yang terbaik. Terbaik ini dalam artian kita memakai pakaian yang suci,
Jangan sampai kita memakai pakaian yang terkena najis. Jadi pakaian suci itu tidak harus mahal, tidak harus baru, tidak. Yang penting pakaian yang kita pakai waktu sholat adalah pakaian yang terhindar dari najis. Seperti ada ayat Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Ya bani Adam khudu zinatakum inda kulli masjidin. Artinya, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap masuk masjid. Nomor 4, menyesal dan bersedih. Bentar. Kita tidak dapat menunaikan dan menikmati sholat dengan baik dan sempurna karena di antara inti sholat kita harus berzikir dalam sholat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan dengan berzikir kepadaku hendaklah mereka merasa nikmat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan sungguh zikir pada Allah lah yang terbesar. Jadi zikir itu sama dengan kita mengingat-ingat Allah, mengingat tentang kebesaran Allah. Maksudnya adalah kita diharapkan menikmati zikir atau bacaan-bacaan sholat kita, karena itu berpengaruh pada hati nurani dan amal perbuatan kita sehari-hari. Jadi kalau bisa kita kalau melaksanakan sholat, kita harus tahu arti dari ayat yang kita baca. Jadi bacaan sholat kita harus tahu artinya dulu, biar kita tidak banyak melamun waktu sholat. Nomor 5, dan supaya kita khusyuk, Nabi memerintahkan sholatlah seperti sholatnya orang yang berpamitan dari dunia. Jadi kalau kita sholat, kita merasa bahwa kita akan meninggal dunia besok. Tuh, sepertinya itu kan perumpamaannya seperti itu. Maksudnya sholatlah seakan-akan ini adalah sholat kalian yang terakhir di dunia. Sampai di sini paham anak-anak tentang adab dalam sholat dari poin 1 sampai poin 5 tadi yang sudah Bunda jelaskan. Oke, kalau sudah paham kita lanjutkan adab zikir. Biasanya kalau kita setelah sholat kita berzikir ya. Adab zikir poin 1, ikhlas dalam berzikir mengharap ridho Allah, membersihkan amal dari campuran dengan sesuatu, menghadirkan makna zikir dalam hati. Jadi samian kalau melaksanakan zikir itu harus ikhlas sesuai dengan hati kalian. Jangan sampai berzikir tapi kalian pikirannya kemana-mana ya. Poin 2, berzikir dengan zikir dan wirid yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, karena zikir adalah ibadah. Membaca Al-Quran dengan niat berzikir itu juga termasuk ibadah. Jadi membaca Al-Quran itu juga bisa diniati dengan berzikir. Jadi mengingat-ingat Allah melalui perantara membaca Al-Quran. Poin 3, mencoba memahami maknanya dan khusyuk dalam melakukannya. Jadi kita laksanakan berzikir itu dengan khusyuk, dengan hikmat, ingat akan kebesaran Allah, akan dosa-dosa kita yang telah kita lakukan di dunia. Nomor 4, duduk di suatu tempat atau ruangan yang suci, seperti duduk dalam sholat juga dianjurkan. Jadi kalian bisa mencari tempat yang sunyi biar sampean khusyuk dalam berzikir kepada Allah. Bisa juga kalian setelah sholat tetap duduk seperti tahiyat akhir untuk melanjutkan berzikir juga bisa. Poin 5, mewangikan pakaian, memakai pakaian dengan wangi-wangian
Pakaian yang bersih dan halal. Ini juga sama yang saya jelaskan tadi di atas. Memakai pakaian yang baik, yang memakai wangi-wangian. Sudah sampai di sini. Apa ada yang ditanyakan tentang bab sholat dan zikir? Ya, tidak ada gambar ini. Gambarnya tentang cara mengerjakan sholat. Nah, ini cara mengerjakan sholat. Apa kalian sudah pernah praktek di rumah melaksanakan sholat 5 waktu? Ini beda, jelaskan lebih gamblang lagi tentang cara mengerjakan sholat. Pertama, kita niat terlebih dahulu. Niatnya sesuai dengan sholat yang kita laksanakan. Jadi dari sholat subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya semuanya beda niatnya. Ya, jadi saat kita melaksanakan sholat, pertama kali kita harus niat, karena niat itu yang menentukan kita mau kemana kita. Misal seperti supir mobil, niatnya kemana, tujuannya kemana. Nah, jadi niat itu penting. Setelah niat, kita membaca takbir, Allahu Akbar. Nah, itu setelah niat kita membaca takbir. Kemudian kita membaca doa iftitah, atau bisa dikatakan dengan takbiratul ihram. Ya, anak-anak sudah tahu kan takbiratul ihram itu ya kayak gimana? Ya, Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kemudian kita membaca Fatihah. Setelah Fatihah kita ruku. Bagaimana bunyi rukuknya? Subhana rabbiyal azim wa bihamdih, sebanyak 3 kali. Kemudian i'tidal, sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Oke. Kemudian kita sujud. Bagaimana bunyi sujudnya? Bacaan yang kita baca, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, sebanyak 3 kali. Bedanya dengan rukuk tadi, kalau rukuk Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, kalau sujud Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Jadi ada kemiripan. Jadi sampean harus teliti. Setelah sujud kita duduk di antara dua sujud. Bagaimana bunyinya? Rabbil ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni, sebanyak 3 kali. Kemudian kita duduk tasyahud awal. Bagaimana bunyinya? At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu termasuk duduk
tasyahud awal. Kalau duduk tasyahud akhir berarti kita tambahi tadi tasyahud awal tadi kan sholawat tadi, terus kita tambahi kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kemudian terakhir poin 11 kita salam terakhir itu salam 2 kali, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah ya. Setelah kita sholat kemudian kita berzikir. Anak-anak sudah tahu cara berzikir bagaimana? Tahu? Ya. Oke, sekarang kita baca bersama-sama bacaan zikir dari istighfar. Bagaimana bunyinya? Ayo dibaca yang keras. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih sebanyak 3 kali. Kemudian astaghfirullahal azim li wa li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat sebanyak 3 kali. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 3 kali. Kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alait ya dal jalali wal ikram 1 kali. Kemudian kita membaca surat Al-Ikhlas. Bagaimana bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian kita membaca surat Al-Falaq. Gimana bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Kemudian membaca surat An-Nas. Bagaimana bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kemudian kita baca surat Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wal mu'minina amin ya rabbal alamin. Sudah. Kemudian kita membaca ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Kemudian baca Ilahi ya Rabbi anta maulana subhanallah. Subhanallah dibaca sebanyak 33 kali. Kemudian subhanallah bihamdihi daiman alhamdulillah sebanyak 33 kali. Alhamdulillahi ala kulli halin wa ni'matin Allahu akbar sebanyak 33 kali. Kemudian Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian membaca istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim sebanyak 3 kali. Kemudian kita baca tahlil. Bagaimana bunyinya? La ilaha illallah itu sebanyak 33 kali, bisa juga sampai 100 kali. Kemudian kita lanjutkan berdoa. Doanya sesuai dengan hajat kalian masing-masing. Kalian ingin berdoa kepada Allah seperti apa tergantung kalian sendiri. Jadi setelah kita membaca tahlil tadi, kemudian kita tutup dengan doa. Oke, dari penjelasan yang saya paparkan tadi anak-anak, apa ada yang ditanyakan? Jika tidak, kita tutup dengan doa semoga apa yang Bu Ida sampaikan pada hari ini bermanfaat untuk kalian semua kelak di akhirat, ya. Dan cukup sampai di sini. Apabila Bu Ida ada kesalahan, saya mohon maaf. Dari kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.